panggilan, nggak mau pulang ke rumah, kantor berantakan. Itu cirinya. Maka dikatakan, kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas, penuh integritas. Coba bisikkan dulu. Hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Coba kan, hai sahabat. Hai sahabat. Selama ini pulang ke rumah, rapi nggak kantor. Jadi kalau ada kawan-kawan pulang belum tuntas, berarti belum sadar kerja itu panggilan. Karena dikatakan di sana, kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas, penuh integritas. Nggak mau pulang ke rumah kalau belum tuntas. Nggak mau pulang dari rumah, nggak dari kantor kalau belum closing. Kan itu kan? Yang kedua, dia menjaga integritas. Coba katakan, kehilangan uang sama-sama. Kehilangan uang. Dengan kencang, kehilangan uang. Kehilangan uang. Kehilangan sedikit. Kehilangan sedikit. Kehilangan kesehatan. Kehilangan kesehatan. Kehilangan banyak. Kehilangan banyak. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan. Kehilanganlah semuanya. Kehilanganlah semuanya. Jelas ya? Sama-sama. Kehilangan uang sama-sama. Kehilangan uang, kehilangan kehilangan sedikit. 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 Kan gampang diganti uang kan? Kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. kesehatan, Kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segalanya. Sekali lagi saya katakan, kerja, kita baca bersama-sama. Kerja adalah dengan kencang. Kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas, penuh integritas. Berarti tanda-tanda panggilan ada dua. Apa itu pertama? Tuntas. Dua, misalnya Mr. Simatupang tadi kan keluar untuk menyelesaikan dengan apa? Dengan bea cukai ya. Harus tuntas. Jadi nanti selesai itu ya. Jangan mikirkan dulu makan malam ya. Makan malam gampang. Tuntaskan itu kan. Itu namanya panggilan ya. Jadi harus ada fokusnya. Oke, kita ulang lagi. Kerja sama-sama. Kerja adalah panggilan sama-sama. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Yang kedua, apa tanda-tanda karyawan yang punya integritas? Ada bos bekerja benar, tidak ada bos pun tetap bekerja benar. Silakan ditulis tanda-tanda yang punya integritas. Ada atasan bekerja benar, tidak ada atasan tetap bekerja benar. Itulah integritas. Jadi teman-temanku, kalau ingin hebat begitu, ada bos bekerja benar, tidak ada bos pun bekerja benar. Kenapa? Tuhanlah bos kita, nurani kita kan. Nggak maju kita kalau karena manusia, tapi kalau kita selalu dekat dengan Sang Pencipta, kepada manusia pasti kita baik juga kan. Jadi panggilan itu dua cirinya. Satu apa? Bekerja apa? Tuntas ya. Jangan pulang ke rumah kalau belum beres di kantor ya. Setuju ya? Jadi besok, lusa jangan berantakan kantor pulang, tuntas dulu. Kalau ada negosiasi bila sampai malam, nggak usah dibayar. Tepuk pundak. Hai sahabat. Hai sahabat. Orang marketing, komersil, tidak ada jadwal kerja. Malam pun jadilah. Ya kalau malam mereka minta untuk negosiasi kan malam juga kan begitu kan? Jelas ya? Jadi karakter itu kita miliki kan? Nah, apa itu panggilan? Sebenarnya panggilan itu bisa panggilan apa? Panggilan berbuat baik, berbuat benar, berperilaku. Panggilan disebut juga misi. Izin dulu, kita sudah ada visi belum? Ada visi dan misi kita nggak PT SMS? Ada ya? Misinya apa kita? Boleh diingat, boleh dicari dulu di misi. Misi harus tahu kita, karena itu mau kita lakukan. Visi itu kan mau dicapai kan? Jadi untuk tulis di situ, untuk visi, misi, tulis visi, misi. Visi itu sesuatu yang mau kita capai. Wah, potong gaji nih kalau nggak ketahuan. Iya. Ya, visi itu adalah sesuatu yang mau kita capai, itu visi. To be number one. Kalau visi kita kan, kita menjadi terbaik dalam produk itu kan, baja kan itu kan, di dunia kan, mitra. Misinya apa? Coba di searching dulu. Apa misinya? Visinya leading partner. Ya, visi, ya betul. Visinya leading partner in the world of metal. Oke, sekarang misinya. Misinya panjang nih Pak, misinya panjang banget. Yang berhubungan dengan operasional aja. Satu apa? Dipotong aja. Objektif aja. Ah. Oke, gini, coba ditulis di situ, tulis ya.
Tulis dulu. Hari ini, tulis itu hari ini. Hari ini. Ditulis saja hari ini. Tanggal 30 November Maret 2026. Saya sadar. Saya digerakkan untuk mewujudkan visi. Digerakkan oleh visi. Jadi kita itu kalau bekerja di SMS harus tahu visinya apa. Kalau saya visinya menjadi pembicara paling kredibel di Indonesia, itu visi saya. Misinya membangun bangsa kan? Nah, tulis misi adalah kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi, itu misi. Komersil, sales, itu kan misi kita kan, itu kan? Apa kegiatan dari komersil, kemudian juga sales, purchasing, supaya tercapai visi itu. Makanya kolaborasi tadi kan? Harus kolaborasi. Kolaborasi itu adalah untuk mewujudkan visi. Tadi sudah banyak kita diskusi, sudah bagus itu ya. Oke, pertanyaan. Teman-temanku, apakah memang sudah panggilan bekerja di PT SMS? Apakah sudah panggilan? Atau ibu apa, Vivi di bagian apa? Admin ya? Marketing, oke. Apakah marketing itu panggilan Ibu Vivi? Iya. Oke. Apa sudah panggilan di komersil? Oke, nanti kita cek ya, Ibu. Itu sudah, apakah memang itu panggilan di sales? Saya di finance. Finance ya. Panggilannya ya. Kemudian juga Ibu baru Semarangkir ya. Apakah di finance itu panggilan? Kemudian apakah Pak Riyadi itu adalah panggilan di bagian sales? Ya. Purchasing panggilan juga? Iya, Pak. Oke, sekarang kita cek. Ada 8 tanda-tanda orang yang sudah memaknai bekerja profesinya sebagai panggilan. 1. Sesuai dengan talent. Emang bakatnya di situ. Contoh, orang keuangan itu cirinya detail and detail. Itu cirinya. Orang marketing cirinya suka ketemu orang. Kalau nggak suka ketemu orang berarti bukan di situ dia. Kalau belum latih kan itu kan purchasing, detail and detail juga. Nanti salah kirim bahaya kan? Sales juga. Eksekusi itu juga detail and detail. Yang kedua adalah antusias. Coba katakan selamat pagi. Selamat pagi. Coba tangannya ikut, tangannya orang antusias. Selamat pagi. Pagi semangat gitu kan, jangan lupa ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Coba semangat dulu. Selamat pagi. Pagi semangat luar biasa. Oke, yang pertama tadi apa cirinya? Talenta ya, talent. Yang kedua, dia ketika melakukan itu antusias. Yang ketiga adalah dia ikhlas. Tidak ada syarat, tapi totalitas dia tanpa syarat, ikhlas. Ikhlas melakukan. Baru yang keempat adalah dia bahagia melakukannya. Tidak ada keberatan. Tidak ada komplain. Bahagia dia kan? Baru yang kelima adalah dia selalu menjaga integritas. Boleh angkat tangan? Angkat tangan teman-teman. Lurus. Coba katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Orang lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Oke. Yakin ya? Angkat tangan, lihat saya. Apa yang saya katakan mohon lakukan. Yang saya katakan ya, putar. Cepat. Apa yang saya katakan lakukan. Yang saya katakan ya, tepuk dagu. Dagu. Ketipu gitu. Yang diikuti kata-kata saya atau perbuatan saya. Kata-kata. Perbuatan. Oh. Saya katakan tadi Semuanya lakukan kesini. apa yang saya katakan. Yang saya lakukan di mana? Di sini atau di sini? Di sini. Di sini. Yang diikuti apa? Perbuatan.
Coba salaman lagi. Hai sahabat. Hai sahabat. Mulai besok. Mulai besok. Tempat pekerjaan. Tempat pekerjaan. Fisik. Pertama datang. Pertama. Terakhir pulang. Jangan orang yang ditunggu. Jangan orang Tapi menunggu. Tapi menunggu. Jangan kita orang yang ditunggu tapi apa? Menunggu. Jam berapa jam kerja kita? 8 sampai jam 5. Jam 8. Datanglah paling lambat jam 7.45 paling lambat. Selamat. Salaman sahabat. Coba katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Di hadapan Pak Johnson. Di hadapan Pak Johnson. Kalau hari Rabu saya terlambat. Boleh potong gaji ya. Boleh potong gaji. Loh iya, kalau ada konsekuensi sekarang itu kan bukan milik kita itu kan. Ya tolong hari Rabu setuju ya. Datanglah sebelum jam 8 atau datanglah jam 7.45. Tolong besar-besar ditulis. Tulis besar-besar ya. Mulai hari Rabu, besar-besar ditulis itu ya. Ini integritas ini kan. Fakta integritas itu kan. 7.45 lah ya paling lambat ya. Jangan pas-pasan ya. Takut nanti ada incoming telepon kan. Tulis yang besar, mulai hari Rabu tanggal 1 ya, 1 Maret, 1 April ya. 1 April. 1 April ya. Saya hadir paling lambat 7.45. Pulang paling cepat jam 17.30 paling cepat. Jangan on time ya. Jangan tenggo ya. Orang biasa-biasa ya. Jangan tenggo ya. Setuju ya? Saya kira itulah gunanya kita pembekalkan. Kan kita yang menentukan itu kan, komitmen itu kan kita yang menentukan kan. Bukan waktu mengatur kitalah mengatur waktu. Kita buat itu menjadi apa? Kairos atau Kronos? Kairos atau Kronos? Kairos ya. Ingat aja kalau Kronos itu bosan dari kronologi. Kairos itu kesempatan, momentum yang baik ya. Oke, katakan ada 8 sama-sama. Ada 8. Tanda-tanda. Saya bekerja di bidang sales, finance, komersil, purchasing, operating, service. Adalah panggilan, passion ya. Pertama tadi apa? Sesuai dengan apa? Talenta. Yang kedua, antusias. 3, ikhlas. 4, bahagia. 5, integritas. Yang ke-6, proaktif. Yang ke-7, kairos. Yang ke-8, altruisme. Coba tuliskan di situ, dituliskan masing-masing. Setelah pembekalan ini, yang nyata saya kontribusikan di perusahaan adalah apa? Sebagai panggilan ya, apa kontribusi yang nyata? Coba tuliskan dulu komitmen apa yang dilihat oleh pimpinan yang nyata kita kontribusikan, yang nyata sesuai dengan bidang kita. Contoh tadi Simatupang harus lebih detail mencari informasi, ya harus lebih detail. Jadi jangan terjadi komplain kan itu kan, jangan terjadi komplain. Cari terus apa peraturan di sini, detail. Karena itu berhadapan dengan bea cukai ya, dicari terus. Itu namanya panggilan nggak tuntas ya, tuntas, proaktif bukan reaktif. Apa kinerja yang nyata mulai tanggal 1. Oke, silakan berdiri. Saya membacakan kepada temannya, nanti minta diparaf. Yang duluan itu yang belakangan masuk di PT SMS ya, yang belakangan ya. Yang belakangan masuk. Tunjukkan prestasimu kan. Oke, 3, 2, 1. Ya, suaranya lantang. Ayo. Saya akan bekerja dan selesai jika semua anggota pekerjaan saya di hari itu sudah saya. Kemudian kan di hari itu kan pasti punya meeting list tapi dapat kerja. Coba dengar, kurang kencang saya nggak dengar. Coba semua kencang aja semua ya, biar masuk ke bawah sadar ya. Oke ya, ayo. 3, 2, 1, mulai ya. Enggak, masing-masing menyampaikan masing-masing ya. Masing-masing. Berapa kali kamu di hari itu? 3, 2, 1. Iya, yang kencang.
Jadi nggak apa-apa Mulai kalau tanggal memang 4 Iya. saya Beda yang biasa aja lah. Oke, kalau begitu adalah semua diam, mulai dari sini, suaranya kencang. Ya, ayo. Ya, ayo, silakan. Ayo kita dengar ya. Kita dengar ya. 3. Ayo kita dengarkan semua satu persatu. Sudah selesai. Ayo. Jika semua ongoing pekerjaan di hari itu sudah dilakukan. Oke, gini aja, biar dengar dulu yang lain supaya ada tiruan itu. Ayo. Komitmen. mulai tanggal 1 April Ya. saya berkomitmen untuk setia pada tugas dan panggilan dengan cara pada eksekusi memahami kontrak dengan customer sehingga menghindarkan adanya kesalahan dokumen yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kesulitan dalam penagihan dan pembayaran. Jam kerja. Yang kedua, mulai tanggal 1 April saya hadir paling lambat jam 7.45 dan pulang jam 12.30. Oke, tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan ya. Kita support. Lanjut, Mr. Simatupang. Oke, Suara yang lantang. setelah menerima training materi etos 3 ini, komitmennya adalah mulai Rabu 1 April 2026 tidak datang terlambat, paling lambat 7.50. Ya. Lebih detail, fokus dan terarah serta setia pada tugas dan panggilan. Yes, tepuk tangan yang meriah ya. Oke, lanjut. Mulai tanggal 1 April saya akan datang lebih tepat waktu. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan, saya akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah saya buat jadwalnya di hari itu untuk selesai juga di hari itu. Jam kerja. Jam kerja saya akan mengikuti jam kerja sesuai yang sudah dilakukan dan datang lebih tepat waktu, lebih awal. Ya. Sepolitikus ini. 7.50. Bersayap ya. Bersayap-sayap. 7.50. Iya. Sudah, terima kasih. Silakan. Terkait jam kerja, saya akan datang jam 8, keluar jam 5. Iya. Tetapi seperti biasa, saya akan datang di luar jam kerja saya di luar jam itu Tanpa dibayar. tanpa dibayar. Iya, mantap. Saya karena komitmen itu harus dipenuhi. Iya. Janji jam 7.50 harus dipenuhi 7.50. Iya. Siap. Kalau saya berkomitmen seperti itu, tapi aktualnya kalaupun saya bekerja lebih, saya tidak akan dibayar. Karena itu panggilan. Karena itu panggilan Iya. dan itu sudah kami lakukan. Amin ya. Kemudian untuk terkait dengan pekerjaan lebih precise, lebih memberikan contoh baik Ya. untuk downstream saya dan memberikan value kepada perusahaan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Ya. Ayo, yang kencang ya. Ayo, yang muda yang bersemangat ya. Ayo. Mulai tanggal 1 April, Iya. setelah materi ini, komitmen saya adalah bekerja dengan totalitas dan jujur, datang lebih tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan, dan juga menyelesaikan pekerjaan di hari yang sama. Oke. Tidak pekerjaan. Ibu terakhir. Ya, sama. Ayo. Saya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan pekerjaan yang diarahkan setelah berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sampai akhir. Saya juga berkomitmen datang lebih tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Oke, lanjut. Oke, untuk etos 3 ini saya akan berkomitmen konsisten dan fokus terhadap pekerjaan saya. Saya akan totalitas terhadap pekerjaan saya dan akan setia pada tugas yang diberikan dari awal. Jam kerja. Dan untuk jam kerja saya akan berusaha untuk datang pada tepat waktu. Oke. Ibu terakhir. Tadi kalau saya bilang Iya. bekerja dengan ikhlas, proaktif, kreatif, inovatif sebagai kontribusi nyata pada perusahaan. Sudah kita jebak. Oke. Jam kerjanya seperti biasa. Iya. Coba sekarang katakan, hai sahabat. Kalau seperti biasa, berarti etos tak berguna. Tulis, datang before time. Iya, tulis before time ya, sebelum waktunya. Pulang after time ya. Jangan on time. Jelas ya? Jangan on time tapi apa? Before time. Gitu jelas ya? Jadi kita harus mulai. Kenapa? Banyak hal yang positif kalau kita lebih cepatkan. Oke, sekarang pegangan semua, pegangan panjang-panjang ya. Panjang. Memanjang. Iya. Oke, katakan, hai sahabat. Hari ini kami berkomitmen
mulai tanggal 1 konsisten, bertanggung jawab, melakukan tugasnya dan proaktif, ikhlas, jam kerja before time, pulang kerja after time. Oleh karena itu, istirahat 20 menit. Kita istirahat 20 menit ya, diatur aja waktunya.